Bab 591. Pedang bayangan. Datanglah. Ada keheningan yang mematikan. Semua orang tercengang. Bola mata mereka terasa ingin meledak. Tidak hanya para murid-murid sekte pedang, tetapi juga Roni Liao, Yusuf Weng, dan lainnya. Yusuf Weng tahu bahwa Louis Lu sangat kuat. Dia juga tahu kalau Louis Lu berada di tahap-tahap Gold Core. Tetapi dia tidak yakin apakah Louis Lu atau Penatua Yun lebih kuat atau lebih lemah. Lagi pula ada perbedaan usia Louis Lu ada. Bahkan jika keduanya berada di alam yang sama, kekuatan tempur mereka sebenarnya tidak sebanding dengan Penatua Yun. Kemarin di hutan lebat, saat Louis Lu memarahi Penatua Yun, Yusuf Weng dan yang lainnya benar-benar terkejut. Termasuk tadi sejak Penatua Yun muncul. Para tetua ini belum berani berbicara. Karena mereka takut pada Penatua Yun. Hanya Roni Liao yang berdiri dan membela Louis Lu. Semua orang tidak menyangka kalau Louis Lu tiba-tiba akan menyerang saat dia berbicara. Menjatuhkan Penatua Yun dalam sekejap. Bahkan menangani Fone Zuang tanpa kesulitan. Ini menunjukkan kalau kekuatan Louis Lu lebih kuat dari Penatua Yun tanpa bantuan alat lainnya. Bagaimana orang bisa percaya? Tapi kenyataannya begitu. Percaya atau tidak, Fone Zuang kembali ke barat. Sosok Louis Lu melintas lagi. Dia bergegas ke arah Penatua Yun dalam sekejap. Meninju satu demi satu. Ilahi pedang dan energi sejati tidak berhenti sama sekali. Penatua Yun dipukul mundur. Tidak mampu bertahan sama sekali. Bang bang bang. Penatua Yun dipukuli beberapa kali. Rambut putihnya rontok. Dia menjadi malu. Sialan. Terus melawanku. Bukankah kamu baru saja mengatakan kalau kamu setara dengan Kaisar Pedang Semesta? Apakah ini tingkat sampah? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu memiliki kekuatan pedang pembunuh yang tak terhitung jumlahnya? Sambil menyerang Louis Lu terus berbicara. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Dan melihat Louis Lu telah berhenti menyerang dan melihat ke arah dia. Penghinaan yang luar biasa. Ekspresi Penatua Yun sangat jelek. Dia meraung, Louis Zhang. Jangan terlalu banyak menggertakku, Pai. Louis Lu menamparkan seperti kilat. Mengenai satu sisi wajah Penatua Yun. Dia tiba-tiba terhuyung-huyung. Ekspresinya menjadi semakin jelek. Apa yang salah dengan menindasmu? Atas dasar apa kamu melawanku? Louis Lu berkata dengan nada menghina. Bajingan. Kamu cari mati. Penatua Yun benar-benar marah. Pada saat ini, dia tidak peduli dengan harga diri. Dengan sapuan lengannya, dia mengeluarkan pedang bayangan. Louis Lu mengangkat alisnya dan berkata sambil terkekeh, "Oh, kamu tidak tahu pedang ini. Lalu apa yang ada di tanganmu?" Dia sengaja menaikkan volumenya. Mata semua orang tertuju pada pedang roh di tangan Penatua Yun seperti yang dikatakan Louis Lu sebelumnya. Panjangnya sekitar 3 kaki 6 inci. Lebar 2,5 jari. Masih perlu bicara apa lagi? Tidak bisa berkata-kata. Pada awalnya Tuan Yun ingin menjadikan itu penahan. Tetapi salah satunya tidak stabil. Plakat jatuh dan mengenai kakinya. Wajahnya ditampar hingga terluka. Bajingan kecil. Aku akan mencabik-cabikmu. Penatua Yun merasa malu. Dia menyisakan niat membunuh yang tak ada habisnya. Satu-satunya pikirannya sekarang adalah membunuh Louis Lu. Soal harga diri, itu tidak penting lagi. Pedang bayangan. Bunuh. Penatua Yun membuat taktik dengan jarinya. Tiba-tiba mengeluarkan pedang bayangan untuk menusuk Louis Lu dengan niat membunuh yang mengerikan. Louis Lu memindahkan langkah kakinya. Hanya menyisakan bayangan di tempat. Namun,
Setelah pedang bayangan meleset, pedang itu langsung berubah arah dan menusuk ke arah Louis Lu lagi. Ini tidak mengherankan sama sekali, karena pedang bayangan dapat dikendalikan dari jarak jauh. Tetapi yang mengejutkan Louis Lu adalah ujung pedang bayangan itu benar-benar mengarah ke arah jantungnya. Mampu mengarahkan ujung pedang dalam situasi yang begitu sengit jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan Penatua Yun dengan kekuatannya. Jadi ini pasti karena kekuatan pedang pengejar bayangan ini. Louis Lu tiba-tiba teringat ketika dia terkena pedang ini tanpa mengeluarkan nafas. Ses. Louis Lu menghindari pedang lagi. Diam-diam membuka mata sejati, melihat ke arah bawah, menemukan jejak kecil seperti bayangan di sekitar jantungnya. Jadi begitu, Louis Lu melepas pakaian di tubuhnya, memperlihatkan dadanya yang kencang dan garis otot yang proporsional. Tampak seperti air yang berkilauan, yang sangat indah. Seperti yang diharapkan pedang bayangan menyimpang, tetapi masih menusuk Louis Lu. Itu karena Penatua Yun telah memanipulasinya sepanjang waktu. Tetapi dia tidak memiliki ketepatan yang sama seperti sebelumnya. Penatua Yun sedikit terkejut dan berkata, "Kamu bajingan kecil. Benar-benar bisa tahu cara pengendalian pedang bayangan. Meskipun kamu tahu, permainan sudah berakhir. Pedang bayangan, bunuh lagi." Dia tiba-tiba berteriak, memberi isyarat dengan jarinya. Kali ini pedang langsung menuju dada Louis Lu. Dengan kata lain, selama pedang pengejar bayangan diukir dengan tanda bayangan, itu akan mengenai target sebelum berhenti menyerang. Louis Lu akhirnya mengetahui tujuannya. Cih. Pedang pengejar bayangan menusuk jantung Louis Lu lagi. Tapi kali ini, Louis Lu tidak menghindar. Dia menyeringai dan berkata, "Pedang bayangan kan? Anjing tua. Lihat hari ini. Apakah pedangmu yang lebih baik atau pedang Dewa Rohku?" Begitu kata-kata Louis Lu selesai, bayangan pedang merah tiba-tiba mengembun di depannya. Seperti magma berbentuk pedang, yang terus mengalir ke bawah. Pedang Dewa Roh. Tapi itu adalah tubuh dari Edang Dewa Roh. Bisa juga disebut jiwa pedang. Ding. Saat pedang Dewa Roh muncul, murid sekte pedang yang tak terhitung jumlahnya menutupi telinga. Mereka merasa sakit kepala, karena pada saat ini pedang yang mereka miliki berteriak secara serempak. Hal yang sama berlaku untuk pedang bayangan, yang tiba-tiba membeku di udara. Tidak bisa berhenti bergetar hebat. Dan seperti pedang biasa di sekitarnya, mereka tampak menyembah kepada raja mereka. Terus menyembah. "Haha, aku mengerti. Jadi ini raja ribuan pedang." Louis Lu tertawa. Kemudian niat membunuhnya melonjak dan dia berkata, "Pedang bayangan, datanglah." Bersambung.